Halo sahabat UT, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Prasetya Arumsari. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praktikum IPA, yaitu pencemaran lingkungan dengan percobaan pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Ayo kita mulai, yuk simak videonya. Pertama, saya sudah menyiapkan alat dan bahannya, yaitu ada gelas plastik kecil dan wadah besar berukuran 1000 ml. Setelah itu ada sendok, ada kapas, ada penggaris, ada kertas label, deterjen 1 gram, dan air ledeng secukupnya. Saya mulai memberi label pada setiap gelas plastik, yaitu label 1 sampai dengan label 6 untuk wadah air deterjennya, serta label kontrol untuk wadah air ledengnya. Saya siapkan lagi label 1 sampai 6 serta label kontrol untuk wadah kacang hijaunya. Jadi ada 14 buah gelas plastik. Setelah itu saya susun berurutan mulai dari label 1 sampai dengan label kontrol. Selanjutnya saya sudah menyiapkan wadah 1000 ml. Saya masukkan deterjen 1 gram dan air ledeng 1000 ml ke dalam wadah tersebut dan saya aduk rata. Lalu saya salin ke dalam gelas dengan label 1, yaitu dengan kadar deterjen 100%. Saya tambahkan lagi 500 ml air ledeng ke dalam wadah tadi, aduk lagi dan salin airnya ke dalam gelas plastik dengan label 2, yaitu dengan kadar deterjen 50%. Lanjut, saya tambahkan lagi 500 ml air ledeng ke dalam wadah, aduk lagi dan salin airnya ke dalam gelas plastik dengan label 3, yaitu dengan kadar deterjen 25%. Saya tambahkan lagi air ledeng ke wadah, aduk rata dan saya salin ke gelas plastik dengan label 4, yaitu dengan kadar deterjen 12,5%. Saya tambahkan lagi air ledeng ke wadah, aduk rata dan saya salin ke dalam gelas plastik dengan label 5, yaitu dengan kadar deterjen 6,25%. Lanjut lagi ya, saya tambahkan lagi air ledeng ke wadah, aduk rata dan saya salin ke dalam gelas plastik dengan label 6, yaitu dengan kadar deterjen 3,1%. Nah, yang terakhir saya masukkan air ledeng tanpa campuran apapun ke dalam gelas plastik berlabel kontrol. Selanjutnya saya masukkan kapas ke dalam gelas plastik yang sudah saya siapkan tadi. Saya masukkan kacang hijau ke dalam gelas tersebut. Lalu saya masukkan lagi kurang lebih 2 sendok larutan deterjen yang sudah disiapkan ke dalam masing-masing gelas yang sudah ada kacang hijaunya tadi. Dan terakhir saya masukkan air ledeng ke dalam gelas plastik yang berisi kacang hijau dengan label kontrol. Jadi yang label kontrol ini tanpa campuran apapun ya airnya. Nah, setelah itu kita tutup dengan kardus ya, agar tidak ada cahaya yang dapat masuk. Kita lakukan pengamatan selama 24 jam dan 48 jam ya, 1 hari dan 2 hari. Nanti kita tunggu hasilnya. Nah, setelah 12 jam, gelas plastik dengan label 1 dengan kadar deterjen 100%, lebih dari 10 butir kacang hijau, keluar akarnya kira-kira 1 sampai 1,5 cm. Tetapi warna kacangnya ada yang berwarna kuning dan sedikit bercak putih. Dan kulit kacang belum terbuka. Begitu juga dengan gelas plastik 2, 3, 4, 5, dan 6. Sedangkan gelas plastik kontrol, lebih dari 10 butir kacang hijau akarnya sudah mulai tumbuh dengan sehat, kira-kira 1 sampai 1,5 cm dan warna hijau semua, serta sebagian kulit kacang ada yang sudah mengelupas. Setelah 24 jam saya cek lagi, ternyata gelas plastik dengan label 1 ada sebagian yang terbuka dari kulitnya, tetapi pertumbuhan akarnya tetap di 1 sampai 1,5 cm dan warna kacang semuanya berwarna kuning. Gelas plastik 2, kacangnya terbuka semua dari kulitnya, ada sebagian akar yang sedikit tumbuhnya dan warnanya tetap kuning. Gelas plastik 3, 4, 5, dan 6 akarnya mulai keluar semua, kira-kira 1,5 sampai 2 cm. Sebagian warna kacang ada yang warna hijau dan ada yang warna kuning.
Sedangkan gelas plastik kontrol, semua kacang sudah terbuka dari kulitnya. Batangnya sudah tumbuh ke atas sebesar 2-5 cm, sedangkan akarnya 2-3 cm. Pada 48 jam, gelas plastik 1 sampai dengan gelas plastik 6 tidak menunjukkan pertumbuhan di mana akarnya tidak bertambah panjang. Kacangnya semua berwarna kuning dan sebagian ada yang membusuk. Sedangkan gelas plastik kontrol, batang kacang terus bertambah tinggi, ada yang 10-15 cm dan akarnya ada yang 4-6 cm. Pada hasil percobaan kali ini dapat disimpulkan bahwa deterjen sangat berpengaruh sekali terhadap proses perkecambahan. Pada kadar konsentrasi tertentu atau rendah masih bisa mengalami pertumbuhan walaupun ada hambatan dan hanya akarnya saja yang tumbuh. Tetapi pada konsentrasi tinggi, akar tumbuh namun tidak mengalami pertumbuhan dan pada akhirnya akan mati. Sedangkan proses perkecambahan yang tidak ada hambatan akan tumbuh subur ke atas. Baik, segitu saja percobaan yang saya lakukan. Terima kasih sudah menonton ya.